Ternyata demi bisa hadir di acara sekolah anaknya, Dave Grohl rela pulang pergi dalam waktu seharian aja dari Australia ke Amerika, terus balik lagi ke Aussie. Di balik sosoknya yang terengginas ya di atas panggung, ternyata pemilik nama asli David Eric Grohl ini sangat family man banget. Ada juga pengalaman mistis yang dialamin Dave Grohl ketika dia lagi nyetir dan di pinggir jalan dia ngeliat sosok mendiang Kurt Cobain. Nah, cerita ini gue baca dari buku The Storyteller. Yang kurang lebih sebulan lah gue tuntasin baca buku ini. The Storyteller, buku biografi dari legenda hidup musik rock Dave Grohl yang pernah berada di Nirvana sebagai drummer dan yang paling awet barengan sama Foo Fighters, band pengobat lukanya atas kehilangan Kurt Cobain. Nah, di buku ini dia ceritain semua. Mulai dari dia awal main band, terus ada kolaborasi yang tak terduga yang pernah dia lakuin, dan juga kehidupan pribadinya. Ini semua diceritain dengan cara yang enak banget untuk dibaca di buku The Storyteller. Ketemu lagi sama gue, Ricky Rahim. Gue pembuat konten musik. Sebelum gue ceritain apa aja yang ada di buku ini, gue akan cerita dulu kenapa gue beli buku The Storyteller. Tujuan utama gue adalah ingin mendapatkan inspirasi dan juga mengambil ilmu dari musisi dunia yang memang gue kagumi perjalanan dan karya mereka. Karena gue juga bermusik bersama band gue, Karnatra, dan ada juga band gue yang lainnya namanya Kua Praya. Jadi selain tujuan yang dua tadi ya, kenapa gue beli buku ini, gue juga beli buku ini untuk menambah referensi dan strategi dari para musisi ini yang gue idolakan, bisa nggak gue aplikasikan untuk project musik gue. Selain Dave Grohl, gue juga udah baca bukunya Damon Albarn, vokalisnya Blur. Terus juga ada bukunya gitarisnya Blur, Graham Coxon. Kalau bukunya Graham Coxon belum selesai gue baca, sepertinya gue akan baca terakhir setelah gue nyelesain dulu buku dari produser legendaris yang punya pendekatan unik dalam berkarya, Rick Rubin. Jadi rencananya gue akan bikin satu video dari tiap buku mereka. Bakalan ada 3 video lagi tentang buku. Ketika gue baca buku The Storyteller, impresi yang gue rasakan itu kayak ngobrol langsung sama Dave Grohl, asik. Jadi cara dia menuturkan kisah dalam hidupnya, kalau gue visualkan dalam imajinasi gue, itu rasanya seru banget. Rasanya kayak nongkrong langsung sama dia. Mungkin itu ya salah satu nikmatnya ngebaca buku. Gue bisa bikin imajinasi sendiri seperti apa dari tiap kata yang tertulis. Jadi, cocok banget kalau buku ini emang dikasih judulnya The Storyteller. Karena rasanya kayak gitu. Storytellingnya sangat kuat dalam buku ini. Gue gak akan kupas detail tiap bab dalam buku ini. Jadi yang belum baca, biar bisa merasakan keseruan sendiri versi masing-masing ketika lo baca buku ini. Dave Grohl mulai cerita dari masa kecil dia yang memang tertarik untuk main drum, yang emang sepertinya bakat ini nurun ke anaknya juga. Jadi nggak bisa bohong nih, bakatnya bakal turun-temurun. Dia juga cerita tentang Sandy, ini perempuan yang mematahkan hati dia. Dan untuk lo yang emang suka banget sama Dave Grohl, ini harus terima kasih nih ke Sandy nih. Karena gara-gara dia itu yang memantik cita-cita Dave Grohl untuk menjadi rockstar. Dan sebagai cara untuk melampiaskan dendamnya ke Sandy, yang ternyata terwujud berpuluh tahun kemudian. Tapi dalam artian balas dendamnya rock and roll ya, bukan dendam kesumat. Diceritain juga tentang band serius dia yang pertama kali namanya Scream, yang membuat dia memutuskan untuk nggak lanjut sekolah dan milih fokus di musik. Lika-liku bersama Scream juga sangat nggak mudah, bikin dia susah makan, susah hidup deh pokoknya. Tapi membawa Dave Grohl dalam momen yang surreal. Jadi dia kayak bisa ngedrum secara spontan gitu aja untuk Iggy Pop. Dan juga akhirnya karena Scream ini, Dave Grohl bisa ketemu dengan teman-teman dia di Nirvana. Nah, namanya semakin melesat tinggi bersama Nirvana yang dia juga ceritakan dalam buku ini. Termasuk betapa hancurnya Dave Grohl
karena kematian Kurt Cobain. Sampai dia harus pergi ke Ring of Kerry di Irlandia untuk ngobatin rasa patah hatinya. Dan sampai sana pun ya, dia masih dihantui oleh Kurt Cobain. Dan pada akhirnya, rasa patah hati inilah yang kemudian membuka gerbang untuk meroketnya Foo Fighters. Dengan peran barunya Dave Grohl sebagai seorang vokalis dan juga gitaris. Banyak juga cerita seru Dave Grohl dengan musisi lainnya, kayak bisa tiba-tiba jamming di panggung, nggak pakai latihan. Ini barengan sama Huey Lewis dan juga Rick Astley. Terus ada juga cerita tentang makan malam bareng AC/DC yang dipersiapkan dengan singkat. Dan sampai ada juga cerita gimana hangatnya dan serunya Paul McCartney dan Joan Jett yang main ke rumah dia sampai mereka itu akrab sama anak-anaknya Dave Grohl. Segala cerita getir, pahit, manis, dan juga adegan berdarah ada di buku ini. Ada juga kisah dia yang nyaris mati. Mau digebukin security karena kelakuannya Kurt Cobain di atas panggung yang bikin salah satu kru keamanan itu palanya berdarah karena kena hantem gitarnya Kurt Cobain. Nah, kehidupan pribadinya juga dibuka di buku ini. Bagaimana dampak perceraian dari pernikahan pertamanya. Dan juga bagaimana dia memprioritaskan keluarganya. Yang menunjukkan sisi manisnya ya sebagai seorang ayah. Peran ibunya, Virginia Grohl, juga sangat besar membentuk karakter seorang Dave Grohl dan perjalanan suksesnya. Dia kayaknya salah satu orang yang percaya nih, restu dan doa ibu adalah salah satu hal yang paling krusial dalam hidup. Buku ini ditulis dengan alur yang enak banget. Rasanya kayak Dave Grohl lagi ngedongeng cerita-cerita yang kayaknya nggak mungkin bisa kejadian, tapi kok beneran ada. Sampai gue ngerasa, ini orang emang hokinya bagus aja. Tapi yang pasti segala kesuksesannya sekarang bukan sekedar hoki, tapi emang kerja keras dan kegigihan dia sebagai musisi. Dari semua cerita yang ada di buku The Storyteller yang bisa gue ambil dan gue resapi, adalah bagaimana dia percaya sama mimpinya dia yang gak cuma dimimpin doang, tapi beneran diwujudkan jadi nyata. Fokusnya menjadi musisi dia lakuin sepenuh hati. Dengan tujuan bukan mengejar uang atau popularitas mata, tapi memang kecintaannya terhadap musik. Bisa dibuktikan dengan beberapa proyek musik di mana Dave Grohl terlibat sebagai drummer, vokalis, juga gitaris. Hal ini menunjukkan bagaimana kecintaan dan keterbukaan dia untuk mengeksplor kemampuan musikalnya untuk digali sedalam-dalamnya. Juga gimana dia menaruh respect kepada musisi yang lebih senior dibanding dia. Dia gak malu untuk nunjukin se-ngefans itu sama Paul McCartney, sama Joan Jett, dan juga John Paul Jones. Rasa tulus yang dia tunjukin, ini rasanya jujur banget. Gak berasa ada bungkusan pura-puranya. Dan yang terpenting yang bisa gue belajar dari Dave Grohl adalah jadi orang baik aja. Baik sama keluarga terutama, orang tua, dan orang-orang yang sayang sama dia. Bisa dibilang, Dave Grohl adalah salah satu sosok yang mungkin paling lovable ya dari skena musik rock. Pas nonton konser Foo Fighters, gue juga merasakan hal itu. Kepribadian yang genuine, humble, terus juga humoris, dan aura rockstar-nya itu kuat banget. Dia pun juga memperlakukan hal yang sama untuk musiknya. Ketika gue nonton Foo Fighters pertama kali, nggak ada tuh gimmick-gimmick lucu-lucu atau gimmick artsy. Ketika dia tampil bersama Foo Fighters itu nggak ada. Yang disuguhin ya konser rock, adrenalin tinggi aja. Nggak ada bumbu-bumbu pemanis. Nah, salah satu hal yang perlu diteladani juga adalah bagaimana dia punya integritas terhadap profesinya sebagai seorang musisi. Masih ingat kan? Dave Grohl tetap lanjut manggung walaupun pas di panggung dia jatuh. Puk! Dari panggung dengan ketinggian 2,4 meter. Sempat dilariin ke rumah sakit dulu, terus balik lagi manggung.
Ini mentalnya gila banget ya. Bukan mental diva, tapi mental totalitas menghargai seoptimal dan semaksimal mungkin untuk penggemar dia yang udah beli tiket konsernya. Gak heran, dia begitu dicintai oleh fans Foo Fighters. Salah satunya karena attitude-nya. Nah, kalau buat gue pribadi, salah satu tempat belajar buat gue adalah dari pengalaman orang lain. Kalau mau belajar ketemu sama Dave Grohl langsung kan rasanya agak sulit menjadi nyata ya. Nah, mumpung ada bukunya, ya ambil aja pelajaran dari apa yang tertulis. Apapun yang tertulis di buku ini, gue hanya mengambil hal baik yang gue pahami itu baik dan berguna buat gue. Mungkin orang lain yang baca punya persepsi yang beda. Buat gue pribadi, buku ini sangat bagus untuk dijadikan referensi gue ya sebagai musisi karena banyak cerita positif dan keteladanan yang bisa gue ambil dari buku ini. Buku ini bisa lo beli di berbagai situs. Gue akan taruh link kalau lo mau beli buku ini di kolom deskripsi video. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video gue yang lainnya.